Menjadi seorang guru bukanlah perjalanan yang mudah, apalagi sebagai seorang guru honorer. Banyak yang harus dihadapi, mulai dari kurangnya pengakuan hingga tantangan finansial. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak tergoyahkan untuk mendidik dan menginspirasi siswa-siswanya. Setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai positif dan membentuk karakter anak-anak kita. Ya, perkenalkan nama saya Bu Yeni Coktavianti, bisa dipanggil Bu Yeni. Saya di sini ngajar di RAU Nida 3 Kota Malang di kelompok B. Bekerja di sini sudah 2 tahun. Bekerja di sini sudah 2 tahun. Saya Bapak Agus Sunarto, selama ini mengabdi sebagai guru sukuan atau sekarang lebih terkenal sebagai guru honorer. Ya, itu ada di SMP 1 Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Itu ya salah satunya kurikulum yang sering berganti nih Mbak. Untuk kurikulum Merdeka ini terasa sangat sangat berpengaruh di kinerja, karena itu agak membingungkan gitu loh Mbak, untuk penilaian, kemudian untuk RPP, kemudian untuk model pembelajarannya seperti itu. Ya. Kalau dalam menjalankan tugas selama ini tantangannya ya bagaimana kita bisa mencerdaskan anak-anak didik kita, karena pada dasarnya orang tua akan menitipkan ke lembaga itu supaya anak-anak mereka bisa pintar, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman sejawat, kemudian juga bisa saling menghormati antara dia sendiri dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Ya kalau dipikir secara logika dengan gaji segitu itu pasti sangat kurang Mbak ya. Tapi karena kita sebagai umat muslim juga diajarkan untuk qanaah ya, alhamdulillah kita pikirkan nanti itu ini dianggap sebagai amal, dan kalau amal itu nanti panennya itu nggak di dunia saja tapi di akhirat itu kita akan merasakan gitu. Jadi itu yang membuat kita semangat, terus melihat generasi anak-anak itu kan termasuk generasi ya. Kalau sekarang kita didik dia, kita ada harapan nanti itu suatu saat itu agama kita, negara kita itu bagaimana. Kalau kita sedangkan didik anaknya dengan baik, kita itu ada apa ya Mbak ya? Itu adalah masa depan kita seperti itu. Kalau berbicara kesejahteraan untuk guru honorer itu ya sangat-sangat di bawah sejahtera, karena ya mohon maaf, saya dulu saja waktu awal masuk di lembaga tersebut itu honor saja saya sebutkan nominal ya, saya sebut nominal waktu itu sekitar 400.000, itu satu bulan 400.000. Terus kemudian dengan berselangnya waktu otomatis orang kan juga sudah berkeluarga, dengan honor 400.000 per bulan itu ya pastinya tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi ya bagaimana lagi, karena ini adalah panggilan untuk pengabdian ke anak-anak didik kita dan kita sudah menyatu dengan mereka. Kalau dari segi kesejahteraan ya belum sejahtera dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang sudah PNS, kemudian mereka sudah bersertifikasi, ya jauh sekali ketimpangannya kalau masalah honor seperti itu. Tapi kalau untuk tanggung jawab mengajar ke anak-anak sama semuanya tanggung jawabnya sama. Tapi kalau segi honor ya pastinya beda jauh. Secara pribadi saya sambil ngajar di TPQ, kemudian saya juga jualan gitu. Banyak sampingan. Iya, betul. Untuk menopang kehidupan, dalam arti kehidupan selain honor menjadi guru, ya selama ini saya di rumah
ya alhamdulillah dipunyai keterampilan untuk membuka jasa seperti jasa servis komputer, jasa servis laptop, kemudian ada printer dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan adanya usaha sampingan di luar kami menjalankan tugas mulai pagi sampai dengan siang, ya di rumah ada usaha kecil-kecilan lah seperti hanya tadi itu. Iya banyak Mbak, setiap kali ada orang tanya gajinya berapa selalu terkejut. Dari saudara, dari tetangga pasti terkejut semua. Nah itu tadi saya kembalikan ya, kalau kita hanya mencari dunia pasti angka segitu tidak akan cukup, tapi kalau kita carinya akhirat pasti cukup, gitu aja. Ya harapan saya untuk gajinya ya kalau bisa UMR lah Mbak, kan kerjanya jamnya juga sama-sama jam segitu, kemudian bebannya kan juga banyak, tanggung jawabnya itu mendidik anak, mencerdaskan anak, belum lagi dari orang tua, kan sekarang itu orang tua bekerja, jadi untuk mendampingi anak belajar itu waktunya sangat minim, jadi sebisa mungkin orang tua itu pengen di sekolah itu maksimal dapatnya, makanya guru kan bekerjanya ya sangat-sangat ekstra gitu. Ya harapan kami pemerintah peduli ke kami. Porsi kami sama, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian porsi kami, jam pembelajaran kami juga sama dengan yang PNS. Oh ya, untuk kesannya sangat senang ya kalau kita menjalani sesuatu itu sesuai dengan passion atau kemauan kita, jadi bukan karena terpaksa. Ketika kita berangkat itu sudah diniatkan untuk mencerdaskan anak-anak, mencetak generasi Islami, Qurani gitu. Kemudian juga mau ketemu anak-anak itu senang, bebannya di rumah itu kalau ketemu anak-anak itu kerasa hilang gitu beban hidup itu. Kalau untuk pesan-pesannya, khususnya untuk orang tua, kalau sudah menyekolahkan anaknya itu kalau bisa sudah pasrah kepada gurunya, tidak perlu mencurigai gurunya di sekolah itu bagaimana ke anaknya, seperti itu. Untuk motivasi untuk guru-guru honorer di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik untuk mencetak generasi muda, generasi penerus bangsa. Insya Allah nanti kalau kita ikhlas itu akan ada jalan untuk sukses. Amin, alhamdulillah. Kami percaya bahwa mendidik adalah panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Setiap senyuman siswa dan setiap kemajuan yang mereka capai adalah bukti nyata dari dedikasi seorang guru. Kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Untuk semua guru honorer di luar sana, ingatlah bahwa peran Anda sangat berarti. Meskipun mungkin ada saat-saat ketika Anda merasa tidak dihargai, ketahuilah bahwa setiap usaha yang Anda lakukan akan meninggalkan jejak di hati siswa Anda. Menjadi seorang guru bukanlah perjalanan yang mudah, apalagi sebagai seorang guru honorer. Banyak yang harus dihadapi, mulai dari kurangnya pengakuan hingga tantangan finansial. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak tergoyahkan untuk mendidik dan menginspirasi siswa-siswanya. Setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai positif dan membentuk karakter anak-anak kita.